diadakan setiap semester itu ada. Jadi dalam bentuk display, mereka mungkin ada yang bisa melukis atau menggambar, ada yang bisa fotografi. Kita tampilkan di situ, nanti di bawahnya ada caption. Nah, caption itu, membuat caption itu mahal loh. Betul. Karena istilahnya kalau misalnya dalam satu caption itu, kalau captionnya menarik, orang pun bisa langsung istilahnya klik gitu ya, Sir ya. Tapi kalau misalnya captionnya panjang atau apa, belum tentu orang pun tertarik untuk melihatnya. Betul. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknokrat semuanya, ketemuan lagi sama Kak Astri di podcast Universitas Teknokrat Indonesia. Senang sekali Kak Astri bisa datang lagi dan pastinya bersama dengan bintang tamu lagi yang luar biasa. Dan langsung aja, ini dia bintang tamu aku hari ini, ada Mr. Suprayogi SSM Hum. Hai Sir. Halo Mbak Astri. Apa kabar Sir Yogi? Alhamdulillah sehat, luar Senang biasa. sekali akhirnya ketemu lagi ya, Ketemu Sir. lagi kita. Di tahun 2023 ini kita ketemu lagi sama Sir Yogi. Kalau sebelumnya tahun lalu 2022 sudah ngobrol juga. Dan kali ini kita bakalan ngobrol lagi tapi terkait dengan keunggulan-keunggulan baru yang ada di program studi S1 Sastra Inggris. Ya, betul sekali. Betul banget ya, Sir ya. Ngomongin tentang sastra Inggris, kita langsung aja ya, Sir. Ya, sekarang kan sudah masuk di tahun 2023 dan pastinya banyak banget persiapan untuk adik-adik SMA atau mungkin yang pada mau kuliah ini bingung menentukan mau kuliahnya di mana. Mungkin banyak juga yang mereka rencananya mau masuk ke sastra Inggris. Nah, ngomongin tentang sastra Inggris kan, kalau misalnya kita googling ya, Sir, sastra Inggris tuh nantinya lulusannya itu gelarnya apa sih, Sir? Terus itu juga kebanyakan lulusnya bakalan jadi apa nih, Sir Yogi? Oke, terima kasih Mbak Astri. Sastra Inggris itu biasanya kita punya 2 gelar. Maksudnya pilihannya adalah SS Sarjana Sastra atau S.Hum Sarjana Humaniora. Tapi kalau kita di Teknokrat itu Sarjana Sastra. Sarjana Sastra. Kemudian ketika kita membahas prospek kerja ini kan biasanya kalau adik-adik calon mahasiswa ataupun orang tua akan mencari tahu kalau di sastra Inggris setelah lulus jadi apa, dan itu adalah salah satu pertanyaan yang paling umum di Google sekali. Ya. Jadi kita jawab di sini di podcast ini. Yang pertama, sastra Inggris itu profil lulusannya adalah creative writer atau penulis kreatif. Wah, sesuai banget ya, Sir, sama zaman sekarang sama digital. Betul. Maksudnya penulis kreatif adalah yang pertama, sekarang kalau kita melihat di situs pencari kerja, lapangan pekerjaan copywriter, digital content writer, social media writer, website writer, itu banyak sekali. Jadi kita ada perubahan tren selama COVID kemarin ya, dan itu yang menjadi peluang dan menjadi nilai yang berbeda di sastra Inggris Teknokrat ini. Nah, jadi maksudnya digital content writer itu adalah kita menulis untuk keperluan branding atau marketing sebuah produk atau brand atau perusahaan lah ya, gitu. Sama yang kedua adalah creative writer itu karena sekarang semua itu serba digital, tapi mereka butuh skrip, dan siapa yang membuat? Orang-orang dari sastra Inggris, karena mereka punya 2 kompetensi kan, menulis naskah dalam bahasa Indonesia tentu bisa, dan yang kedua adalah menulis naskah dengan bahasa Inggris, karena pasti setiap perusahaan atau brand pingin brandnya dikenal secara internasional. Oke, luar biasa banget. Jadi memang sekarang tuh karena trennya juga berubah ya, Sir ya, dan apalagi kemarin sempat ada pandemi dan COVID mengharuskan banyak orang juga bekerjanya di rumah dan nggak keluar, tapi tetap harus remotely dan juga harus tetap aktif gitu ya, Sir ya. Karena kalau misalnya selama ini kan yang kita tahu untuk sastra Inggris tuh kan lebih banyak, kalau yang sebelum-sebelumnya nih ya, kalau yang aku tahu adalah ya bekerjanya di kantoran, penerjemah atau mereka sebagai yang lainnya, tapi yang tidak terlalu aktif dan juga terkait dengan teknologi. Betul sekali, dan itulah yang membuat sastra Inggris ini di 2023, terutama di sastra Inggris Teknokrat, kita mau ambil pasar itu. Gitu. Jadi kalau tadi yang kreatifnya di bidang marketing, juga yang selanjutnya adalah kreatif di bidang konten-konten yang misalnya gini, sebuah perusahaan memerlukan iklan. Nah, iklan itu kan pasti ada tim yang mungkin graphic design dan yang berhubungan dengan IT, videografi dan sebagainya. Tapi untuk orang-orang yang membuat iklannya ya dari sastra Inggris gitu. Kemudian untuk keperluan film lainnya, misalnya memang untuk entertainment dan sebagainya, anak sastra Inggris Teknokrat itu akan diarahkan ke sana. Nah, tadi itu kan istilahnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia plus teknologi.
plus industri plus yang kekiniannya gitu kan. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan bahwa pekerjaan yang lalu-lalu yang kita juga gaungkan bahwa sastra Inggris itu lulus menjadi penerjemah, kemudian dia bekerja di sektor-sektor kita mau menyebutnya adalah layanan bahasa atau language service seperti sekretari, kemudian administrator, kemudian yang ke marketing, PR, customer service itu juga pasti selalu megang di sastra Inggris teknokrat gitu. Berarti semakin besar peluang kerjanya untuk alumni sastra Inggris ini sendiri ya, Sir. Betul. Nah, kalau untuk 3 tahun terakhir ini untuk tren alumni sastra sendiri nih, Sir, dari mulai yang kemarin pandemi sampai dengan sekarang itu rata-rata mereka bekerjanya itu kebanyakan di bidang apa sih, Sir? Seperti itu. Banyak bekerja, yang pertama adalah di bidang digital content tadi. Ternyata responnya langsung, meskipun kurikulum ini sedang berjalan, tapi ketika kemarin kita melakukan tracer study, kerja di mana? Oh, saya jadi content writer di perusahaan ini, Mister, gitu. Oh, Mister, saya sekarang jadi learning development officer di sebuah hotel. Jadi ranah pertama adalah digital content, ranah kedua itu justru banyak di hospitality industry. Oh gitu. Jadi di bagian-bagian perhotelan baik yang di Lampung maupun di luar Lampung. Jadi mereka bisa bekerja satu kalau misalnya dari HRD atau kalau itu recruitment timnya dia bagian learning and development officer. Tapi kalau misalnya di bidang marketing dia akan membantu sales and marketing, baik itu yang secara langsung ataupun mungkin via teknologi like booking booking application dan sebagainya. Kemudian kalau yang kedua perhotelannya di frontlinernya karena mereka akan bertemu langsung dengan tamu-tamu dari luar negeri, dan ini juga yang membedakan loh kok sastra Inggris jadi ke perhotelan karena mau tidak mau perhotelan yang ada di Lampung ataupun di sekitaran Lampung ataupun di kota besar bahasa Inggris itu jadi kunci, jadi itu yang megang gitu kan buat kita. Nah selanjutnya adalah emang nggak beda ya sama SMK, kan ada SMK perhotelan gitu. Betul. Kan ya. Nah justru siswa-siswa SMK perhotelan mereka memilih melanjutkan untuk ke sastra Inggris teknokrat karena melihat peluang karirnya pasti beda gitu kan, segmen pekerjaannya beda. Mungkin kalau misalnya SMK di bagian housekeeping, waiter, kemudian bagian-bagian yang sangat teknis gitu ya, tapi kalau untuk bagian yang sudah mulai service kemudian manajerial pasti mereka butuh gelar yang lebih tinggi lagi, pasti gelarnya sarjana gitu kan. Nah sastra Inggris pegang di pasar itu. Berarti dari SMK tadi yang dari mulai perhotelan mungkin juga ada yang pariwisata, berarti bisa meng-upgrade lagi skill mereka ya, Sir, ya untuk misalnya mereka mau masuk ke dunia perhotelan tadi itu ataupun di industri pariwisata. Iya, sama satu lagi nih Mbak, yang SMK bidang administrasi perkantoran. Itu bisa larinya juga ke nih, kita Sir. karena gini, hasil tracer yang tadi kan yang pertama digital content, yang kedua hospitality, yang ketiga adalah perusahaan multinasional tapi di bidang language service itu. Kamu di mana? Oh saya sudah jadi sekretaris Mister di sini gitu. Jadi itu yang AP tadi administrasi perkantoran SMK itu banyak ngelari ke kita karena mereka pengen upgrade. Kalau mungkin di SMK mungkin kan bahasa Inggrisnya sedikit. Betul. Tapi kalau di kita bahasa Inggris presentasi, bahasa Inggris surat menyurat itu kita pegang. English for business-nya lebih dapat lagi ya, Sir, ya. Nah berarti kan kalau misalnya masuk ke dunia digital dan juga teknologi, otomatis kurikulum dan juga mata kuliah unggulan di sastra Inggris itu banyak istilahnya upgrade-nya juga ya, Sir. Betul. Nah boleh tahu nggak sih unggulan-unggulannya ada apa aja nih, Sir, untuk mata kuliah dan juga kurikulum yang saat ini digunakan nih untuk sobat teknokrat yang mungkin nanti mau kuliah juga di sastra Inggris? Oke, nah di sastra Inggris itu kita punya perjenjangan per tiap semester ya Mbak Astri ya. Tapi kita bisa mapping itu ke dalam 5 bidang besar. Yang pertama itu adalah di bidang keterampilan berbahasa Inggrisnya. Jadi selain bahasa Inggris yang daily conversation, ada juga mata kuliah yang khusus bahasa Inggris kepariwisataan. Jadi untuk mempersiapkan mempersiapkan mereka yang nanti akan bekerja di hospitality industry ataupun yang nanti mau bergerak di bidang tour guiding atau tour leaders gitu. Jadi kan nanti ada mata kuliah tourism conversation sama entrepreneurship-nya diarahkan ke situ. Nah nanti semester berikutnya mereka akan belajar bahasa Inggris yang office sama bisnis. Nah di situ mereka akan belajar presentasi, surat menyurat. Jadi berasa jurusan manajemen kelas internasional. Gitu karena mereka belajar
SWOT analisis, marketing analisis gitu kan, mereka itu kan bahasannya sama gitu. Bahkan mungkin nanti adik-adik SMK familiar, coba di search di Google bisnis model canvas, kita belajar di situ harus masukin untuk mata kuliah core-nya bagian manajemen. Berarti double ya sebenarnya, istilahnya ilmunya double, nggak cuma dapat yang di sastranya tapi dapat lagi tentang manajemennya. Betul, gitu. Terutama dalam bidang manajemen bisnis ini ya. Baru nanti di semester berikutnya adalah bahasa Inggris yang akademik, yang presentasi. Misalnya presentasi hasil riset, presentasi fenomena sosial menggunakan bahasa Inggris. Atau yang kekinian sekarang kan Sustainable Development Goals atau SDG. Nah, SDG itu apa adik-adik? Salah satu tujuan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dunia tentang sustainability of our planet gitu. Jadi ada banyak sekali SDG 1, 2, 3 dan sebagainya gitu. Itu core yang pertama Mbak Asri. Core yang kedua adalah core sastranya gitu kan. Nah, jadi sekarang itu sastra Inggris tidak bisa berdiri sastra saja gitu. Tapi justru sastra Inggris yang ada di Teknokrat ini kita buat berbasis portofolio atau project. Jadi mahasiswa lulus, kamu karya sastranya apa? Oh, jadi harus menghasilkan, ada outputnya. Betul. Karena sebelumnya kan mungkin beberapa tahun lalu trennya adalah kamu menganalisis apa. Betul. Tapi sekarang kamu membuat apa. Nah, jadi sejak semester 3 kita kalau di mata kuliah puisi, hasilnya adalah puisi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kemudian dibukukan. Jadi mereka akhir semester kita proses kepercetakan, kamu punya satu buku, kamu bisa tunjukkan saya bisa menulis. Gitu. Begitu juga dengan prosa atau cerita pendek lah gitu. Jadi kita kemarin baru saja menghasilkan antologi. Jadi mahasiswa itu kita ajak, kalau menulis itu benar-benar menulis itu seperti apa. Jadi kita ajak ke Bambu Kuning, mereka observasi. Silahkan di Bambu Kuning 2 jam sambil keliling, sambil minum es, sambil beli pakaian. Tapi habis itu Anda dapat inspirasi apa? Lalu mereka tuangkan dalam tulisan pendek. Dan kita buat sampai, karena waktu itu mahasiswanya sampai 40, kita buat 2 judul cerita yang terinspirasi dari Bambu Kuning gitu. Dan semester ini mahasiswa tersebut naik kelas 1 orang 1 novel pendek. Nah, jadi benar-benar berawal dari cerita pendek dulu tapi ya Sir ya. Berarti gitu. Ada step by stepnya. Ada step by step, tidak aja langsung gitu kan. Dan itu juga kita kan berproses. Kenapa? Karena dalam proses itu siswa benar-benar menulis dan merasakan, oh ketika saya ingin membuat tulisan yang bagus, yang nanti di pasar itu dia dapat istilahnya readers yang banyak, ya observasi dulu. Kamu sudah baca apa saja dan sudah bisa menulis apa saja gitu. Nah, tadi kan dari segi ini ya. Dari segi performance juga sama. Kita performance ada 2. Teater atau drama performance. Ya. Pokoknya kalau Teknokrat itu kalau udah bulan Januari atau Februari gitu ya, siap-siap datang ke Teknokrat, lihat pertunjukan sastranya. Dan kenapa itu sekarang masih relevan? Karena sekarang gini, teater di mana-mana itu udah mulai redup kan. Tapi kami ingin bahwasanya mahasiswa kami dengan mendapatkan pengalaman untuk pentas, berorganisasi, membentuk sebuah pementasan, itu akan menjadi pengalaman yang berharga buat mereka. Dan kita nggak pernah tahu siapa yang melanjutkan karir itu. Siapa tahu juga, oh mungkin ada seorang artis yang lahir dari situ. Maksudnya artis bukan yang harus selalu main film layar lebar, itu tidak ya. Tapi dari situ mungkin kreativitas akan lebih berkembang lagi. Nah, selain dari yang tadi teater, kita juga ada film production. Oh, ada film juga. Jadi kalau di sastra Inggris Teknokrat pasti akan buat film. Wow, lengkap banget ya. Jadi maksudnya dari awal tadi yang saya sampaikan bahwa ya dari digital kreatifnya ada, terus itu juga dari mulai tentang si sastranya itu pun tetap ada packagingnya, ditambah lagi mereka tetap harus bisa menghasilkan satu karya. Berarti kuliah di program studi sastra Inggris ini udah full package gitu ya, Sir ya. Package. Dan Astri juga waktu di bulan lalu juga sempat ngelihat bahwa himpunan mahasiswanya pun mereka menghadirkan 1 hari itu khusus untuk memperlihatkan hasil karya mereka dalam bentuk fotografi. Dan itu mereka kayak datang ke tadi kan kalau kata Saryogi ke Bambu Kuning. Kalau itu kayak datang ke pasar-pasar kecil dan mereka tuh memotret istilahnya kehidupan orang masing-masing, dan di bagian bawahnya tuh sudah ada cerita pendek tentang itu gitu ya, Sir. Iya, betul. Nah, itu Mbak Sri yang kita pingin bahwasanya mungkin orang kalau dulu berpikir sastra Inggris itu harus sastrawan dan sebagainya. Sekarang kan ada sesuatu yang
ringan tapi orang akan baca gitu. Jadi di sastra Inggris itu tidak hanya belajar menulis tapi juga bagaimana mendeskripsikan sebuah gambar gitu kan. Itu kan apalagi fotografi kan. Jadi kemarin itu namanya Art Corner. Itu program dari Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris, diadakan setiap semester itu ada. Jadi dalam bentuk display, mereka mungkin ada yang bisa melukis atau menggambar, ada yang bisa fotografi. Kita tampilkan di situ, nanti di bawahnya ada caption. Nah, caption itu, membuat caption itu mahal loh. Betul. Karena istilahnya kalau misalnya dalam satu caption itu, kalau captionnya menarik, orang pun bisa langsung istilahnya klik gitu ya, Sir ya. Tapi kalau misalnya captionnya panjang atau apa, belum tentu orang pun tertarik untuk melihatnya. Betul. Jadi tidak ada lagi mungkin segmentasi, oh kamu bagian visualnya, aku bagian tulisannya. Tapi dua-duanya harus sama-sama tahu gitu. Oke, berarti luar biasa banget nih. Teknokrat banyak banget asli dapat lagi nih keunggulan-keunggulan baru yang istilahnya kalau misalnya kalian mau kuliah di sastra Inggris, nggak hanya belajar sastra ataupun linguistiknya ya, Sir ya, tapi belajar banyak banget tambahan seperti teknologinya, karya sastranya, bahkan kalian pun nantinya bisa untuk pentas dramanya. Nah, kalau untuk alumninya nanti yang bakalan siap kerja dari sastra Inggris sendiri, kompetensinya yang mereka akan dapatkan dan juga misalnya sertifikat-sertifikat pendukungnya itu seperti apa, Sir? Oke, baik, terima kasih. Benar, pastikan nanti kalau mahasiswa sudah tahun pertama, tahun kedua udah siap-siap, saya mau pilih karir yang mana nih. Betul. Gitu kan. Yang pertama adalah kita menyiapkan Merdeka Belajar dalam bentuk magang atau internship. Jadi minimal 3 bulan. Mahasiswa akan memilih sesuai dengan passionnya. Jadi mau magang di advertising, magang di penerbitan, magang di hospitality industry, di kantor pemerintahan, kita welcome dan akan menyiapkan perangkatnya untuk ke situ. Jadi kalau anak sudah dapat magang, mereka pasti nanti di CV-nya, sekarang kan udah model CV digital atau pakai LinkedIn gitu kan. Jadi mereka sudah bisa menuliskan pernah internship di sini gitu, yang pertama. Yang kedua adalah kita perlu bahwasanya siswa itu punya karya-karya tadi tidak hanya disimpan tapi dipublikasikan dan accessible buat publik. Jadi misalnya kayak gini, mungkin dulu kita dari berbagai background, jurusan komputer, tapi bisa apa kalau orang nggak bisa search namanya terus nggak ada tulisannya gitu. Hasilnya apa? Nah sekarang musimnya adalah setiap mahasiswa sastra Inggris itu harus punya digital brand. Jadi begitu mengetik namanya dia siapa, misalnya gini, Dimas Ardian Teknokrat, klik, yang keluar apa? Berarti lebih ke istilahnya kayak membangun personal branding. Betul. Nah, personal branding itu didapatkan dari apa? Satu, mahasiswa memang sudah menciptakan sesuatu dan dia harus sudah bisa publikasi di surat kabar, misalnya surat kabar lokal, surat kabar online. Yang kedua adalah mereka kan punya blog, mereka punya Instagram. Nah, sekarang yang paling mudah lah di Instagramnya. Jadi mahasiswa semester 1 sampai semester akhir sekarang mereka memiliki Instagram sendiri yang isinya adalah karya-karya mereka. Jadi orang nanti ketika akan interview sudah punya berkas lamaran kerja, kemudian sertifikat-sertifikat, tapi begitu klik Instagram dan LinkedIn-nya, kemampuannya segini. Beneran ini bisa berbahasa Inggris. Beneran punya keterampilan digital konten atau film. Berarti menjadi nilai plusnya dari situ ya, Sir. Berarti harus sekarang pun kalau misalnya mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan ataupun yang nanti mau kuliah, mereka harus menyiapkan satu medsos tersendiri yang nantinya mereka gunakan untuk membangun si personal branding itu. Nah, berarti kan kalau misalnya personal branding juga tadi itu kan hubungannya juga dengan berbagai kegiatan, tadi juga magang dan juga kan sastra Inggris ini terkenal juga dengan berorientasinya terkait dengan internasional. Apalagi tahun ini alhamdulillah juga melahirkan salah satu mahasiswi yang sudah berangkat untuk kegiatan pertukaran mahasiswa di Wisely ya, benar ya, Sir ya? Programnya Wisely. Kalau untuk dari Sir sendiri dan juga Prodi Sastra Inggris, gimana sih akhirnya bisa menyiapkan mahasiswa-mahasiswa unggulan dan akhirnya bisa tembus lagi ke luar negeri untuk pertukaran mahasiswa dan pastinya nanti mendatangkan lagi ilmu-ilmu baru lagi. Oke, jadi itu keunggulan kita. Kalau tadi kan dari kurikulum kita sudah bahas ya, semester 1, 2, 3 bahas apa sampai akhir. Yang ini kita masuk ke international exposure. Jadi gimana cara ini mahasiswa sastra Inggris dari Provinsi Lampung gitu kan bisa mendunia. Gitu kan, pasti kan kita banyak persaingan, tapi bagaimana kita bisa ambil celah kita menuju ke sana. Yang pertama adalah kita membangun dari lingkungan belajar. Bahwasanya sekarang menuju 100% kita perkuliahan dalam bahasa Inggris. Berasa masuk gedung FSIP,
berasa nggak di Indonesia gitu. Di luar. Kenapa? Atmosfernya berarti dibuat seperti di luar negeri juga. Betul. Ya, Sir ya. Karena kenapa? Ketika misalnya tidak seperti itu, ya bahasa Inggrisnya mungkin dari 6 mungkin naik sih, tapi mungkin cuma sampai 7,5. Tapi kalau exposure udah bahasa Inggris, mulai dari lingkungan belajar, kemudian bahasa, berkomunikasi dengan dosen, kegiatan rapat hima, kemudian apalagi ya, presentasi di depan kelas, itu menggunakan bahasa Inggris, itu bisa jadi 9. Jauh sekali beda gitu. Nah, selain lingkungan belajar seperti itu, kemudian media presentasi berbahasa Inggris, kita juga menyiapkan bagaimana si siswa-siswi ini terbuka aksesnya terhadap program-program yang ada dari luar. Kita kan ada program misalnya, kita misalnya klik salah satu website itu, dia menyediakan beasiswa fully funded, gitu misalnya. Kita berikan pengumumannya, ada beasiswa sekian, kita bisa merekomendasikan atau misalnya open recruitment. Nah sekarang salah satunya adalah mahasiswa yang berangkat ke Wisely, itu se-Indonesia untuk grup dia itu cuma 8 yang dipilih. Dia di regional Sumatera itu 2 orang. Jadi mungkin dia persaingannya di regional Sumatera, tapi gimana caranya di regional Sumatera itu teknokrat gitu. Salah satunya teknokrat, yang lain mana itu boleh lah gitu. Tapi teknokrat harus masuk ke situ. Nah dari proses itu juga akhirnya bahasa Inggris itu nggak cukup, Mbak. Ada hal-hal lain lagi yang harus ditambahkan. Ada hal-hal yang lain, which are, yang pertama adalah kompetensi akademiknya bagus. Jadi peganglah IPK itu 3,3 lah gitu ke atas kalau mau ke luar negeri. Kenapa? Karena itu pasti syarat pertama, IPK nggak boleh di bawah 3 gitu kan. Terus yang kedua adalah sudah pernah berprestasi apa atau aktif dalam kegiatan apa. Jadi kita bentuk di sana, ya kita buatkan trainingnya. Jadi maka dari itu gini, untuk yang program-program ke luar negeri, kita memang sudah ada program mata kuliah yang skills tadi, ada reading, ada speaking, ada writing, itu diarahkan juga ke uji kompetensi. Kan mungkin kalau untuk semester pertama ada TOEIC, semester ketiga, keempat itu ada TOEFL, semester kelima itu udah mulai diperkenalkan IELTS. IELTS itu yang kalau mau beasiswa LPDP itu yang harus 6,5 atau 7, kita udah perkenalkan di situ. Jadi sama saja itu berasa kursus IELTS 1 tahun gitu kan. Dan juga yang terakhir adalah Duolingo, itu mirip seperti IELTS untuk pertukaran mahasiswa yang ISMA, Indonesian International Student Mobility Awards. Berarti dari sastra Inggris itu sudah mempersiapkan semuanya di perkuliahan itu sendiri ya, Sir ya. Nggak hanya melulu untuk perkuliahan pun, tapi dari mulai tadi pertukaran yang kata Sir Yogi sampai dengan untuk mereka nanti persiapan beasiswa pun sudah termasuk di dalamnya. Oke, jadi karena untuk conference itu misalnya baik conference untuk conference pemuda ataupun conference kegiatan ilmiah, ya mahasiswa pasti harus bisa berpikir kritis. Dan misalnya gini, mengobrol dengan bahasa Inggris yang biasa, daily conversation, itu berbeda dengan bahasa Inggris yang akademik kan. Berarti kan betul. Tadi tidak hanya skor bahasa Inggrisnya, tidak hanya prestasi akademiknya, tapi juga dia tahu isu-isu terkini apa tidak. Misalnya gini, dikasih tahu recent issue tentang misalnya Kementerian Keuangan sekarang lagi ada apa, terus ngomongnya pakai bahasa Inggris, lah orang bahannya aja nggak bisa gitu kan. Nah jadi disitulah yang di training di Speaking 5 itu mereka. Oke, berarti memang step by step tadi ya, banyak banget yang mereka persiapkan dan akhirnya juga bisa menghasilkan mahasiswa yang berprestasi di tingkat internasional juga. Dan untuk kegiatannya juga selain tadi bimbingan, terus juga persiapan dari segi akademis, ada lagi nggak sih Sir kegiatan yang dijalankan agar mahasiswa sastra Inggris ini juga bisa berkesempatan, karena sebentar lagi ada yang untuk ISMA gitu ya Sir ya. Itu ada lagi nggak sih kegiatan yang memang disediakan oleh Prodi gitu? Iya, baik. Jadi kan dan keunggulan-keunggulan tadi itu kan tidak terpisah sendiri-sendiri ya, tapi saling berkaitan gitu. Misalnya untuk program pertukaran ke luar negeri ada satu hal yang penting, yaitu seberapa jauh dia involve atau terlibat dalam kegiatan sosial. Nah, jadi di Prodi lewat Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris itu disiapkan kamu punya proyek sosial apa. Nah misalnya isu terkininya adalah mungkin isu tentang gender equality, pemberdayaan perempuan, isu tentang lingkungan, isu tentang pendidikan dan teknologi. Berarti kita buatkan proyeknya, kita bimbing, nanti mereka pada saat ke lapangan bikin proyeknya seperti apa, proposalnya seperti apa, laporan seperti apa, nanti kita bantu publikasikan di media. Itu salah satu yang penting. Kenapa akhirnya setiap mahasiswa di sastra Inggris itu harus punya organisasi. Karena nggak pingin kan ketika lulus
CV-nya kosong, cuman satu halaman, isinya cuman ijazah sama nilai doang gitu. Kan pasti dengan semakin banyaknya lulusan, ya gimana mau di ini, misalnya gini, mau pilih siapa? Astri atau misalnya Dimas nih. Astri ini punya kegiatan ABCD, Dimas kosong. Kan nggak mungkin gitu. Kan. Udahlah Astri aja, yang lain udah ini singkirin. Nah, kita nggak pingin seperti itu di sastra Inggris. Jadi setiap semesternya nanti mungkin akan dikontrol lebih spesifik lagi, sudah ngapain aja. Berarti gitu. Istilahnya bisa menambah juga mereka untuk di surat keterangan pendamping ijazah. Betul. Ya. Karena di Universitas Teknokrat Indonesia ini Sobat Teknokrat tidak hanya mendapatkan ijazah, transkrip, tapi kalian juga nantinya akan dibekali dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan yang tadi saya sampaikan di Prodi Sastra Inggris, ditambah lagi ada surat keterangan pendamping ijazah yang pastinya nanti bisa berguna banget kalau misalnya kalian melamar pekerjaan di perusahaan. Itu juga menjadi salah satu nilai plus ya Sir ya. Nah, nilai plusnya juga nggak hanya dari sertifikatnya tadi, tapi juga mungkin dari berbagai kegiatan dan prestasi nih Sir. Karena sastra Inggris ini terkenal banget dengan prestasi-prestasi yang banyak banget dihasilkan oleh mahasiswanya. Yang paling terbaru dan kemarin baru aja dimenangkan itu adalah menang lomba baca berita tingkat nasional. Sebelumnya saya mau juga ucapin selamat ya Sir ya. Untuk anak-anak sastra Inggris dan juga UKM Teknokrat English Club ya Sir ya, yang di bawah naungannya Sir Yogi langsung. Dari kalau menurut pandangan Sir Yogi nih, selain mahasiswa itu penting untuk kuliah dan juga akademisnya, kenapa mahasiswa itu juga penting untuk bisa berprestasi dan juga berorganisasi sih Sir? Kalau berprestasi adalah challenge-nya akan berbeda dengan belajar seperti biasa. Ketika dia mencoba ikut kompetisi, mereka akan belajar mandiri. Latihan sendiri, menghubungi dosen, mengukur kemampuan diri sampai di mana. Sama yang kedua adalah melatih mentalitas, bahwasanya ketika saya bertemu dengan yang lain, tense-nya ini seperti ini gitu. Jadi itu kan membiasakan pada saat nanti kerja. Mungkin ketika kerja ya fresh graduate ada lowongan, tapi ketika fresh graduate yang mateng organisasinya ya bisa naik gitu kan. Bargaining positionnya lebih naik ketika dia melamar kerja. Sama yang ketiga adalah berjejaring. Karena gini, pada saat nanti kita bekerja, mungkin 1 tahun oke lah, mungkin dimaafkan gitu ya, karena masih baru lulus gitu. Tapi kan mungkin tahun kedua, siapa tahu untuk yang adanya startup yang sekarang muncul, orang tersebut harus naik jabatan. Gitu. Dan ketika naik jabatan yang diperlukan apa? Misalnya dari posisi digital marketing junior, langsung jadi misalnya digital marketing bagian konten yang senior, atau mungkin malah nge-lead program itu. Yang diperlukan apa? Sudah punya berapa teman dan mereka kerja di mana? Karena lebih mudah nanti kita kolaborasi yuk gitu. Dan itu yang mahal, yang di mata kuliah nggak ada nama mata kuliahnya. Nggak ada nama mata kuliahnya, tapi didapatkan dari yang tadi itu berorganisasi dan juga si prestasi itu tadi ya Sir ya. Berarti luar biasa banget nih Sobat Teknokrat, kalau misalnya kamu nanti bergabung di sastra Inggris, kamu bakal dapat banyak banget pengalaman, nggak cuma dapat ilmu, tapi juga dapat relasi-relasi baru yang pastinya bisa meng-up pada saat kalian nanti lulus ya Sir ya. Dan pastinya Teknokrat juga menyediakan namanya Teknokrat Career and Training Center. Nantinya juga kalian akan dibekali pelatihan sebelum kalian lulus. Jadi kalian sebelum masuk ke dunia kerja itu nantinya akan istilahnya diberikan pengenalan dulu, terus diberikan pengetahuan juga sebagaimana pada saat masuk dunia kerja itu apa aja sih yang harus disiapkan gitu ya Sir ya. Nah yang terakhir juga nih Sir, sebelum kita berakhir di episode kali ini, apa sih yang pengen Sir sampaikan untuk generasi muda sekarang, terus juga untuk Sobat Teknokrat yang mau melanjutkan kuliah dan juga mungkin tertarik banget nih passionnya di sastra Inggris, apalagi sekarang zamannya digital marketing. Itu kan pasti sastra Inggris juga bisa menjadi salah satu pilihan jurusan yang bisa kalian pilih nih kalau misalnya mau jadi yang terkait dengan teknologi dan juga bahasa Inggris tadi. Baik. Ada 2 nih Mbak Astri. Yang pertama adalah program studi sastra Inggris itu mahasiswanya dari berbagai macam latar belakang pendidikan. Ada yang sekolah menengah atas, baik negeri atau swasta, madrasah aliyah, negeri atau swasta, SMK. Negeri atau swasta, berbagai macam background keterampilan. Yang TKJ juga masuk ke kita banyak,
Yang masuk ke administrasi perkantoran ke kita juga banyak, yang dari perhotelan yang masuk ke sastra Inggris juga banyak. Kedua adalah bahwasanya kita di semester pertama itu kita ada namanya adaptasi, semester adaptasi. Kita ada intensif training untuk speakingnya, untuk menyamakan persepsi dan keahlian minimal ya dalam bahasa Inggris. Jadi disitulah adik-adik dengan latar belakang bahasa Inggris yang bermacam-macam itu akan dibina sehingga semester 2 itu bisa lebih lancar, tek sampai lulus. Intinya adalah dalam waktu 4 tahun atau mungkin 3 tahun setengah bagi mereka yang berjuang lebih keras lagi, dan kita menyediakan itu bisa lulus 3,5 tahun. Mahasiswa program studi sastra Inggris itu akan berubah drastis keterampilan bahasa Inggrisnya dalam waktu 4 tahun. Tentunya dengan apa yang kami siapkan di program studi, dari mulai sumber daya dosennya, kurikulumnya, materinya, fasilitas kampusnya, fasilitas penunjang kemahasiswaannya, dan yang terakhir adalah semangat mahasiswanya yang dipikirkan bukan nanti kuliah aku mau belajar apa, tapi nanti ketika lulus kuliah aku akan menjadi profesi ini dengan gaji ini. Karena gajinya segini dan profesinya segini, maka aku akan belajar. Dengan aku akan belajar, aku akan berpikir bahwasanya ini bukan masalah aku bisa atau nggak bisa, tapi aku harus melewati ini. Karena semua mata kuliah pasti sulit bagi anak-anak baru. Tapi bagi kita adalah, bagi Anda, bagi adik-adik atau mungkin bagi orang tua, itu dianggap sebagai sesuatu yang challenging. Semuanya akan challenging, tapi di tangan program studi sastra Inggris, mari berjuang bersama-sama untuk cita-cita kamu dan untuk cita-cita kami, Universitas Teknologi Indonesia, menuju internasional dan juga semakin dikenal tak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Wow, luar biasa sekali. Boleh kasih tepuk tangan ya di sini. Luar biasa banget. Jadi semoga di tayangan podcast kita kali ini juga bisa menambah istilahnya passionnya ya, mungkin untuk teman-teman teknokrat yang ada di rumah, atau lebih mempertegas kayak lebih yakin nih untuk masuk sastra Inggris. Ternyata sastra Inggris tuh peluang kerjanya juga luas, terus juga yang akan didapatkan pada saat perkuliahan pun banyak, ditambah lagi dengan dosen-dosennya memang kompeten, bahkan sampai dengan mahasiswanya pun ikut sampai pertukaran di tingkat internasional ya Sir ya. Dan semoga podcast kali ini juga bisa menjadi bahan kalian nih, kalau kalian mau bergabung menjadi mahasiswa sang juara selanjutnya, mau ikut pertukaran mahasiswa tingkat internasional ataupun program-program pemerintah, karena kita juga bekerja sama dengan Kemendikbud ya Sir ya. Itu kalian bisa langsung aja cek di www.teknokrat.ac.id untuk tahu informasi terkait teknokrat. Atau kalau misalnya kalian mau khusus nih tahu terkait dengan sastra Inggris dan Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan, itu juga bisa langsung cek di websitenya apa nih Sir Yogi? Oke, websitenya di englishliterature.teknokrat.ac.id, sama Instagramnya boleh sekalian. Dan Instagramnya @sastrainggristeknokrat. Biasanya kalau misalnya mau cari hashtag biar cepat, sastra Inggris terbaik. Wah, sastra Inggris terbaik nanti langsung kalau muncul. Kalau di Instagram langsung muncul gitu. Sastra Inggris Teknokratnya. Nanti kalian di situ bisa mendapatkan berbagai informasi dari mulai pendaftarannya juga ada ya, Sir. Berita terkait dengan prestasinya, dosen-dosennya itu sudah lengkap di website dan juga sosial media. Kalau mau tanya-tanya terkait dengan prestasi ataupun terkait dengan organisasi mahasiswanya, juga bisa langsung kepoin di media sosialnya. Dan untuk kalian kalau misalnya mau daftar di Teknokrat, juga kita masih buka pendaftaran di www.spmb.teknokrat.ac.id. Dan jangan lupa kalau Teknokrat itu punya program beasiswa. Iya, jadi beasiswanya itu dari mulai beasiswa KIK kuliah dan juga ada beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang berprestasi. Jadi banyak banget mahasiswa sastra Inggris yang berprestasi dan mereka bisa klaim beasiswa itu untuk mendapatkan ringanan UKT-nya. Jadi tunggu apa lagi, gabung di Universitas Teknokrat Indonesia bareng sama Prodi Sastra Inggris dan juga prodi-prodi lain yang ada di Universitas Teknokrat Indonesia. Itu dia podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Sir Yogi sudah hadir dan memberikan istilahnya refresh untuk kita 5 keunggulan terbaru dari Prodi Sastra Inggris. Ini semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Teknokrat semua, dan kita ketemu lagi di podcast episode selanjutnya dengan bintang tamu yang pastinya berbeda dan memberikan banyak inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye. Bye, terima kasih Mbak Asri. Thank you Sir Yogi. Alright.